Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Safira Indah Kumala dengan NIM 20204032028, Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama dengan saya mengenai reformasi hadis oleh Mumtaz Al-Khatib Ilmi dalam buku Modern Hadis. Berdasarkan metode yang telah dikembangkan oleh kritisi Muslim untuk mengevaluasi keaslian hadis pada saat ini, sudah berfokus pada kritik isnad sebagai lawan dari kenikmatan. Nah, melalui pengaruh modernis Muslim, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai kritik matan dalam keilmuan hadis klasik yang sekarang ini sedang menjadi perdebatan yang sangat hangat dalam keilmuan Muslim selama abad ke-20. Nah, pendukung reformasi telah menunjukkan adanya kekurangan pada kritik matan, sedangkan para pembela tradisi telah berusaha untuk membuktikan bahwa tradisi hadis sudah menerapkan kritik matan pada evaluasi hadis mereka. Kriteria kritisi hadis untuk kritik matan ini telah diidentifikasi oleh Mumtaz Al-Khatib Ilmi bahwa terdapat 5 kategori kenyamanan, dan 5 kategori ini sesuai dengan kategori yang ada dalam Ulumul Hadis pada karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kriteria yang pertama yaitu al-ta'lil bil tafarrud. Apa itu al-ta'lil bil tafarrud? Al-ta'lil bil tafarrud ini yang digunakan untuk menunjukkan hadis yang menyimpang dalam hal transmisi dan isinya. Untuk kriteria yang kedua yaitu al-ta'lil bil ziyadah. Al-ta'lil bil ziyadah ini digunakan untuk kaitannya dengan penyimpangan juga. Nah, ziyadah ini diartikan pada saat sekelompok perawi meriwayatkan hadis tunggal yang terdiri dari matan yang sama melalui isnad yang sama juga, dan salah satu perawi menyertakan tambahan yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya. Nah, Muslim dan Al-Tirmizi mengatakan bahwa ziyadah dapat diterima apabila ziyadah itu diterima dari perawi yang dapat dipercaya dan yang ingatannya sudah terbukti dapat diandalkan. Untuk kriteria yang ketiga yaitu al-ta'lil bil mukhalafah. Nah, al-ta'lil bil mukhalafah ini merupakan hadis yang digunakan oleh kritisi hadis yang sedang melakukan sebuah evaluasi. Nah, hadis seperti itu dikatakan memiliki kecacatan atau dikenal juga sebagai mukhalafah, yang terdiri dari perbedaan yang tidak dapat disatukan dengan hadis yang lebih otentik, praktik yang mapan, dan fakta sejarah. Untuk kriteria yang keempat yaitu kritisi hadis mempertimbangkan tingkat inkonsistensi yang ditemukan dalam kata-kata dan makna melalui berbagai versi. Nah, di sini kritisi hadis mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa jenis kesalahan yang dibuat oleh perawi dalam transmisi yang mereka klarifikasikan di bawah kategori kesalahan umum. Nah, kesalahan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, menggabungkan dua hadis yang berbeda dan mengubah kata-kata hadis tersebut dengan cara merusak maknanya. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu salah membaca, dan kesalahan yang ketiga adalah salah paham. Para kritisi dan para ahli hukum hadis memberikan perhatian secara substansial pada kumpulan-kumpulan hadis.
Sedangkan kritisi hadis lebih memperhatikan otentisitas atau dapat dikatakan apakah itu benar-benar berkaitan dengan Nabi atau tidak. Perdebatan tentang otoritas hadis tunggal terdiri dari 7 sumber otoritas. Sumber yang pertama yaitu alasan bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena para ahli hukum hadis sepakat bahwa hadis dapat ditolak jika hadis tersebut tidak masuk akal. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran. Di kalangan Sunni, terdapat suatu gagasan bahwa hadis tunggal dapat ditolak jika bertentangan dengan Al-Quran. Sumber yang ketiga yaitu menantang sunnah masyhur. Ahli teori hukum juga menetapkan bahwa hadis tunggal tidak boleh bertentangan dengan sunnah masyhuriyah jika ingin menjadi bukti hukum yang sah. Yang keempat yaitu bertentangan dengan ijma. Ahli hukum Hanaf memberikan ketentuan bahwa hadis tunggal tidak boleh bertentangan dengan ijma. Kemudian sumber yang kelima yaitu hadis soliter mengenai masalah kekhawatiran umum, yang mana hadis tunggal dapat ditolak karena seorang perawi tunggal menyampaikan sesuatu yang seharusnya menjadi pengetahuan umum. Kemudian sumber yang keenam yaitu hadis yang bertentangan dengan qiyas. Para ahli hukum membahas suatu gagasan untuk menolak hadis tunggal yang melanggar qiyas. Kemudian yang terakhir yaitu sumber yang ketujuh, yang mana hadis yang bertentangan dengan tradisi yang diwariskan. Hadis secara global mengambil praktek yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai standar untuk mengukur otoritas kritik hadis. Mungkin sampai di sini saja belajar bersama kita hari ini yang membahas mengenai reformasi hadis oleh Mumtaz Al-Khatib Ilmu dalam buku Modern Hadis. Mungkin lain waktu kita dapat belajar bersama kembali dengan pembahasan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.